utusan kaum muslimin dan rakyat Indonesia merayakan 17 Agustus, kemenangan dan nikmat tersendiri tatkala kita berbicara 17 Agustus. Sungguh di antara hal yang perlu kita ketahui bersama tatkala kita berbicara mengisi kemerdekaan, maka yang terbagus adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia itu merdeka tatkala dia punya kesempatan beribadah. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh telah kami utus di tiap-tiap umat hadirnya seorang rasul. Apakah yang menjadi ajakan para nabi? Mereka mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah maka itu dinamakan taghut. Yang kedua, kita mengisi kemerdekaan dengan memperbanyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Allah firmankan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, jika pertolongan datang dari Allah, wal fath, dan kemenangan diraih. Wa ra'aitan nas, engkau akan menjumpai manusia wahai Muhammad, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Apa yang menjadi perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaknya Anda mengucapkan subhanallah, ucapkanlah alhamdulillah. Wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah. Perhatikan di sini membaca subhanallah, berikutnya mengucapkan alhamdulillah. Dan demikianlah seseorang tatkala memuji Allah, sesudah itu baru meminta. Wastaghfir, mintalah ampunan dari sisi Allah. Dan orang yang beristighfar akan mendapatkan banyak janji. Yang pertama adalah orang yang banyak istighfar akan mendapatkan curahan hujan. Kita bersyukur tinggal di Bantul yang katanya musim panas, hujan nih Mas. Sering hujan betul nih kok. Oh, kemenangan tersendiri, kesenangan tersendiri. Hujan itu ayam, petani ayam. Ingu pitik terus Mas. Ayam. Yang biasa buat bakso ayam, jualan es aja ayam ya Mas. Orang jualan es itu musim dingin banyak yang pada ngeyop itu beli es ya. Wastaghfir, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang tinggal di rumah, yang ngajar, yang kerja di kantor, salas-salas itu hujan juga mereka senang ya Mas. Kenapa? Kesempatan mampir di angkringan. Subhanallah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan janji, yaitu akan diberikannya curahan hujan. Wa yumditkum bi amwal. Orang yang banyak istighfar maka Allah akan berikan kepadanya tambahan harta. Tambahan harta. Maka disinilah orang yang memperbanyak istighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan curahan hujan, bahkan Allah akan berikan tambahan karunia rizki. Tanaman tumbuh, buah-buahan mulai mengeluarkan
bunga yang kemudian berjalan waktu akan datanglah masaknya buah. Wa yumditkum bi amwal. Wa yumditkum bi amwal. Jadi dengan istighfar maka Allah akan memberikan janji tambahan harta. Wa banin, bahkan dengan beristighfar maka Allah memberikan janji seseorang akan mendapatkan keturunan. Perhatikan di sini Mas. Orang yang beristighfar maka Allah berikan tambahan keturunan. Menunjukkan dos pundi orang yang beristighfar akan mendapatkan kekuatan. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang loyo kok dia melakukan hubungan suami istri. Maka dikatakan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan berikan kepada kalian tambahan kekuatan. Maka seringkali kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah memberikan janji wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan berikan kepada kalian kekuatan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka salah satu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, orang yang istighfar Allah akan memberikan kepadanya yaitu kebun yang itu merupakan janji Allah khusus mereka ahlul jannah. Ahlu al-jannah. Baik, kita lanjut. Kita mengisi kemerdekaan dengan memperbanyak melakukan hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena ada orang yang hidup yang penting manfaat untuk dirinya. Tapi ada juga orang yang hidup dia tidak hanya manfaat untuk dirinya, tapi manfaat juga untuk orang lain. Maka di sini Rasul memberikan petunjuk khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan begitu kita berbicara manfaat kepada orang lain, maka disinilah orang di dalam kehidupan itu imma yufid, imma yastafid. Orang hidup itu kalau tidak bermanfaat untuk dirinya, ya mengambil manfaat. Ya betul. Kalau tidak yufid, memberikan manfaat kepada orang lain, yastafid, dia bisa mengambil manfaat. Dan di dalam kehidupan itu tidak lepas dari itu semua. Tapi saya laki-laki hidup sendiri, sekalipun di duit. Tidak mungkin seorang perempuan hidup sendiri, sekalipun di duit. Perempuan mesti butuh pasangan. Laki-laki juga butuh pasangan. Maka Allah menyebutkan litaskunu ilaiha. Seorang jiwa, suatu jiwa begitu menikah, maka akan merasa nyaman dan tenang disanding istrinya. Seseorang menikah akan senang dan nyaman disanding suaminya. Dan Allah menyebutkan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Orang menikah maka di situ akan muncul mawaddah. Apa yang dimaksud mawaddah? Hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Warahmah, maka yang dimaksud rahmah adalah munculnya anak. Yang dimaksud rahmah adalah hadirnya anak. Maka anak yang kita miliki adalah bagian daripada rahmat Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum min kasbikum.
Sungguh anak kalian adalah hasil usaha kalian. Hasil usaha kalian. Maka yang namanya anak adalah amanah. Istri amanah. Suami amanah. Sehatnya suami, istri senang. Sehatnya istri, senang. Tidak ada kok seorang istri ditanya, Mas gimana suami Mas? Mbak gimana suami Mbak? Loroy, muga-muga. Muga-muga tok berhenti ya repot. Muga-muga lak mari, muga-muga seto. Repot dia cari lagi. Alhamdulillah. Ya betul. Coba kalau perempuan itu ditinggal sama suami, menyesal luar biasa. Menangis tidak ada hentinya, sedih berkepanjangan, bahkan kadang sering datang ke kuburan. Bahkan sebagian perempuan itu mengadu dan berkata, ya Allah, sekiranya suami saya itu Engkau hidupkan kembali ya Allah, insya Allah tidak akan aku sio-sio, tidak akan aku suruh kerja, tidak akan aku omeli, tidak akan aku gemeremengi. Coba kalau dihidupkan beneran Mas, kira-kira bisa jadi disia-sia lagi buatan? Sama bisa. Suami tatkala ditinggal sama istri, hari pertama masih biasa Mas, belum ada apa-apa. Kenapa masih banyak saudara yang berada di sekelilingnya? Begitu istri yang meninggal ini sudah lewat 3 hari seminggu, suami kadang bingung. Bingung apa Mas? Bingung sakarepe dhewe. Bingung sakarepe dhewe. Kalau nggak ngerti agama mungkin bisa datang ke tempat-tempat yang nggak baik. Tapi ngerti agama, seorang laki-laki berusaha untuk berbuat yang terbaik, menjaga kehormatannya. Kita lanjut. Kita mengisi kemerdekaan dengan banyak berbuat baik. Karena sesungguhnya kehidupan ini harus kita isi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Berbuat baik untuk negara, berbuat baik untuk agama, berbuat baik untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka dikatakan i'malu fasayarallahu amalakum. Yang penting kalian itu berbuat. Ini penting Mas. Apa itu i'malu? Yang penting bagi kalian itu berbuat. Fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat amal kalian. Masya Allah. Seseorang melakukan ketaatan, seseorang melakukan kebaikan tanpa woro-woro pun orang kadang kasih tahu. Si fulan, akhlaknya baik. Si fulan, suka bersedekah. Si fulan, orangnya mulia. Si fulan orangnya terhormat, si fulan bermartabat. Dan kita belakangan ini juga ikut sedih Mas. Kita belakangan ini ikut sedih. Apa yang menimpa pada instansi Polri. Ya betul? Oh ya. Mesake betul Mas? Mesake. Menyedihkan betul? Menyedihkan. Kita mau ndak mau, mungkin mau ndak mau kadang krungu ya Pak. Orang Jawa bilang itu kenapa? Kerungu berita di televisi, ada di radio, ada di seliwer ranting internet, ya boten, Masya Allah, menyedihkan boten nih Pak, menyedihkan. Kenapa? Karena berapa banyak sering kita dengar arahan presiden agar hidup bermartabat, ya boten, suatu hal yang menyakitkan tatkala seseorang melakukan kezaliman, padahal itu adalah oknum yang kadang mencoreng banyak orang. Di sini banyak kita mohon kepada Allah agar apa yang menimpa pada tubuh Polri semoga kembali lagi keutuhannya. Ya kita doakan. Karena sesungguhnya suatu hal yang
menyakitkan tatkala kezaliman itu terjadi pada saudara-saudara kita yang berada di duduk pemerintah. Berikutnya, tatkala kita berbicara mengisi kemerdekaan, maka mengisi kemerdekaan itu dengan mempelajari sejarah. Dengan mempelajari sejarah. Karena sesungguhnya Allah firmankan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari selalu kami putar di hadapan manusia. Orang muslim mengenal pahlawan yang pernah dipelajari dan tertulis di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku perjalanan, perjuangan Imam Bonjol, Masya Allah, perjuangan Pangeran Diponegoro, Jawaban, perjuangan Fathahillah, perjuangan Jenderal Sudirman, perjuangan Bung Tomo, Masya Allah. Mereka ini siapa mas? Kaum muslimin boten? Terdepan boten? Oh terdepan. Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau menganggap bahwasanya mereka yang jihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang wafat. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup di sanding Tuhan mereka. Dan mereka mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat dan karunia. Dan kita gak ikut sedih. Anak-anak muda sekarang tuh lebih mengenal pemain bola mas dibanding pahlawan. Jawatan. Ngerti Jenderal Sudirman? Tahu krungu. Apa mas? Tahu krungu. Tahu krungu ini kenapa? Pernah mendengar. Masya Allah. Menyedihkan buatan. Oh menyedihkan. Oh Jenderal Sudirman, pejuang muslim. Jenderal Sudirman seorang yang biasa menjaga kesucian, menjaga wudhu. Jenderal, Masya Allah. Top buatan ya mas? Top. Nah, ini ditanya, tahu Jenderal Sudirman? Tahu krungu. Mengkrungu mas. Mempelajari sejarahnya. Berikutnya kita isi kemerdekaan itu dengan mendoakan para pahlawan. Tidak hanya mempelajari, tapi juga mendoakan. Begitu kita berbicara mendoakan, maka orang hidup itu hendaknya berdoa. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Makanya jika kita ini hidup, jangan sampai hanya berdoa untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Coba seseorang itu berdoa kebaikan untuk kaum muslimin. Maka jenengan semua, teman-teman semua, mbak-mbak, mas-mas akan mendapatkan pahala dari tiap muslim. Siapa mereka? Al-ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah. Nikmat betul mas? Nikmat. Kenapa? Jenengan pengen mendapatkan doa kebaikan. Kenapa? Jika seseorang itu mendoakan untuk saudaranya, maka malaikat pun akan mengamini dan memberikan istijabah. Insya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, berikanlah ampunan untuk saudara-saudara kami yang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, perempuan dari kalangan kaum muslimat. Wah, ini maksudnya muslimat NU Ustaz. Mboten, nah muslimat semuanya. NU ya dapat, Muhammadiyah ya dapat, Persis ya dapat, Al Irsyad ya dapat. Semua muslimat kok. Berikutnya apa? Al ahya'i
minhum, mereka yang masih sugeng, wal amwat, bahkan mereka yang telah wafat. Masya Allah mas, jutaan orang bukan yang telah wafat, jutaan orang yang masih hidup bukan jutaan. Maka di sini jika kita ingin mendapatkan kebaikan itu banyaklah berdoa, mengisi kemerdekaan itu dengan banyak berdoa. Termasuk hal yang baik pula ketika kita berbicara mengisi kemerdekaan mas, mengisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Apa itu? Ya mungkin ikut lomba, ya betul. Cacah nom-nom niku, di kampung seneng betul mas. Ya tentunya hal-hal yang harus dijaga, harus perlu diperhatikan. Laki-laki ya, lomba sendiri, perempuan, ya betul. Kadang mbak-mbak, ibu-ibu lomba masak, ya betul. Ada lomba-lomba yang tidak dibenarkan. Apa itu? Makan oke-okean mangan lombok. Hadiah 1.000. Namanya 3 yuta. Lombok betul mas. Tombak wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Wa fil rahimakumullah, kita pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas yaitu terkait dengan arkanu al-Islam. Katakan qala Syekh rahimahullah, Syekh bin Bas memberikan pernyataan. Ad-darsu ats-tsani arkanul Islam. Materi yang kedua adalah rukun Islam. Bayanu arkanil Islami al-khamsa. Wa awwaluha wa adhamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Penjelasan terkait rukun Islam yang 5. Tentunya yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka di sini seseorang begitu mengenal arkanul Islam, maka dikatakan rukun yang harus diketahui oleh seorang muslim tatkala hidup adalah rukun Islam. Rasulullah SAW memberikan petunjuk di hadis yang panjang, di hadis Jibril. Tatkala malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dalam keadaan berpakaian yang putih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak bahwasanya orang yang menemui Nabi ini barusan bepergian. Yang kemudian Rasulullah SAW ditanya, akhbirni anil Islam. Dikatakan wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Orang Jawa itu mereka punya parian. Parian itu apa? Parian. Oke, ini kok kalau
orang tua dahulu memberikan pengajaran kepada anak kecil. Bocah cilik-cilik lungguh larik-larik. Ya boten tandangane resik tumindake becik. Masya Allah. Itu mungkin terambil dari hadis Jibril. Bocah cilik-cilik, anak-anak kecil lungguh larik-larik, duduk dengan rapi. Ya boten. Tandangannya resik, bajunya bersih, akhlaknya becik, perilakunya baik. Masya Allah. Ya boten. Siji loro telu. Ya boten. Astane sedeku. 1 2 3. Tangannya gini. Ya boten. Mirengake bu guru. Dengarkan nasihat ilmu arahan guru. Menawa didangu apabila dia ditanya. Isinya luar biasa boten. Coba anak-anak sekarang, bocah cilik-cilik nggawa HP. Ya boten, anak-anak kecil sekarang pada diam boten, Mas. Oh, kita kadang sedih. Anak-anak SD itu loh, Mas. Bentuknya rapi. Dewe-dewe nggo HP. Oh, Masya Allah. Diam semuanya. Diam semuanya. Kadang HP-nya lebih bagus daripada HP gurunya. Nah, anak SD, belum anak SMP. Pak Mujidi. Belum anak-anak SMA, oh. Belum anak kuliah. Oh, waktunya habis itu dikasih alarm. Kasih apa? Alarm bunyi titit. Oh, dosen tahu. Ternyata aku dikasih alarm mahasiswa. Baik, kita lanjut. Arkanul Islam. Tatkala kita berbicara al-Islam, maka dikatakan al-Islam wa huwa al-istislam. Seseorang al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah bitauhid. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man aba an yastaslama fa huwa mustakbirun. Siapa saja yang tidak mau tunduk kepada Allah, maka dia tergolong orang yang sombong. Karena dikatakan orang hidup itu hendaknya mengenal Tuhan. Orang hidup itu hendaknya mengenal Rabbnya. Orang hidup hendaknya mengenal penciptanya. Wa huwa khalaqaka wa razaqaka. Begitu Allah menciptakan Anda, maka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghidupkan, tapi juga memberikan kepada Anda rezeki. Sasi prai ya Mas orang isi. Ya betul. Patuk, pilek, ujian, meriang. Ya betul. Ujian betul Mas. Kadang kangen, kok jane nggih. Prai rapopo. Mentisi Ustaz Susilo. Tapi mesake ngisi terus ganti terus mesake betul. Kadang jamaah juga kangen sama ustadznya. Ya betul. Kadang ustadznya juga kangen sama jamaahnya. Hidup kehidupan, dan disitulah pernak-pernik kehidupan. Orang dengan sehat bisa berbuat yang terbaik. Bahkan orang sakit pun mendoakan yang sehat. Moga-moga selalu sehat. Tidak boleh kita nengok saudara kita yang sedang sakit kemudian ngomong kita kok tidak diharapkan oleh yang kita tengok. Lek jenengan gerah ngeten iki atos-atos. Atos pundi kula niku ndek rencang ngeten iki nggih ming 3 dinten. Tambah loro Mas. Tambah loro. Mungkin dia akan nopo aku tadi kok bukain pintu. Masya Allah. Di belakangan ini kadang harus banyak minum hangat. Belakangan ini harus banyak konsumsi makanan yang sehat.
Kenapa? Karena kadang udara tidak menentu. Ya buatan. Kadang pilek, kadang watuk, kadang waik, kadang meriang. Berapa masjid itu begitu kita sholat jamaah, wah masya Allah, saut-sautan itu watuk. Seperti barusan pulang haji. Padahal orang batuk pun juga tidak harus pulang haji. Ya betul. Alhamdulillah saudara kita yang barusan pulang haji sehat. Alhamdulillah. Adapun kok mereka dongakin jenengan, oh alhamdulillah. Ya betul. Kok ada yang ngasih oleh-oleh, alhamdulillah. Enggak ngasih oleh-oleh, enggak apa-apa, penting ketemu lagi sehat. Nah, jangan terus diharapkan. Ya betul. Mulai oleh-oleh tak dongake. Nek orang oleh-oleh ya tak dongake. Ning sithik. Jangan sampai. Ya betul. Tetap doakan. Baik. Arkanul Islam maka dikatakan yang pertama adalah makna la ilaha illallah. Maka di sini pada kata-kata la ilaha itu adalah nafi. Illallah adalah isbat. La ilaha tidak ada zat yang berhak disembah. Tidak ada zat yang berhak disembah maka dinamakan nafi. Dan dikatakan an-nafyu ablag. Yang namanya peniadaan itu jauh lebih gamblang. Ilallah kecuali Allah. Tidak boleh memasuki ruangan ini kecuali karyawan. Betul Mas kadang tulisan di toko niku. Di sini la ilaha, tidak ada zat yang berhak disembah. Menunjukkan di sana ada zat yang hanya berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Karena sesungguhnya tatkala seseorang mengucapkan la ilaha, tidak ada zat yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah. Makanya orang zikir itu harus jelas. Orang zikir itu harus fasih. Alhamdulillah. Jelas betul? Alhamdulillah. Ada sebagian yang pengen difasih-fasihkan ternyata enggak fasih. Alhamdulillah. Ya betul? Alhamdulillah. Padahal yang benar apa? Alhamdulillah. Zikir kecepatan enggak benar. Kenapa? Karena kadang tidak memiliki arti yang benar. Ucapan yang salah membuahkan arti yang tidak benar. Contoh alhamdulillah jadi ndulillah. Ndulillah, 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 ndulillah. Betul masih zikir nih. Ndulillah, ndulillah, ndulillah. Ndulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Jelas. Tidak boleh seseorang cuma mengucapkan apa? Sub. Enggak jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas didengar, jelas artinya. Jangan sampai cuma Allahu Akbar nanti lama-lama bar. Fasihnya hilang. Enggak benar. La ilaha illallah. Tidak boleh dipotong-potong tanpa ada ucapan yang fasih sehingga artinya rusak. La. Zikirnya la. Tidak. Tambengnya illallah. Nonton betul. Ini la tok. Ini illallah tok. Di sini rusak artinya, rusak. Bahkan kadang harus
sebagian orang memaksa untuk ya zikir. Kadang harus pakai gerakan la ilallah, la ilah. Ya, zikir ya. Jawatan, tidak boleh seseorang itu zikir dengan memotong-motong hal yang tidak pas untuk dipotong. Contoh tadi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan benar. Jawatan, tapi kalau la toh la. Ini zikirnya illallah. Maka di sini motong-motong yang tidak pas. Dan disinilah pentingnya seseorang itu mempelajari agama. Dan dikatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah, maka di sini dikatakan la ilaha adalah nafi. Dikatakan nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Yaitu seseorang menafikan semua bentuk apa yang disembah selain Allah. Adapun illallah adalah mutsbital ibadata lillah. Seseorang menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka disinilah seseorang hendaknya mengenal kalimatul la ilaha illallah. Begitu kita berbicara la ilaha illallah, maka di sana pun ada penggalan yang berikutnya itu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dan seseorang begitu berbicara la ilaha illallah, maka di sana ada syarat yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahal. Wal yaqinu al-munafi lisyak. Al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Wasidqu al-munafi lil kadhib. Wal mahabbatu al-munafiyatu lil bughdhi. Wal inqiyadu al-munafi lit tark. Wal qabulu al-munafi lirad. Wal kufru bima yu'badu min dunillah. Tentunya seseorang begitu mengenal la ilaha illallah, maka dikatakan al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu itu akan menafikan semua bentuk kebodohan. Hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah perintahkan dari awal. Apa itu? Fa'lam. Jawaban fa'lam. Ketahuilah. Ketahuilah. Annahu la ilaha illallah. Maka disinilah pentingnya seseorang itu mengenal apa mas? Kalimat tauhid. Kalimat at-tauhid. Maka seorang muslim bersyukur kepada Allah, kita memiliki Tuhan yang sama. Kita memiliki nabi yang sama. Kita memiliki kiblat yang sama. Kita memiliki syariat yang sama. Apa itu? Sholat 5 waktu, zakat, puasa. Ya betul mas. Nikmat betul nih kok. Disitulah seorang muslim hendaknya menghormati saudaranya yang muslim. Kalau nggak ngerti, ya belajar. Kalau tidak tahu, ya berusaha untuk gimana caranya biar tahu. Tidak boleh seseorang mengucapkan rapopo. Jenengan pun sepuh rasinau rapopo. Wakil sing nom. Bukan berarti wong tua ora oleh sinau. Lek mboten sinau lek wis wakil sing nom cari Pak Ustad. Oh di sini fa'lam annahu la ilaha illallah itu berlaku bagi muda dan tua. Jawaban? Iya. Berlaku bagi mereka yang muda dan tua. Dan tidaklah seorang itu mengenal kalimat la ilaha illallah kecuali di dalam hidupnya akan merasa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan.
Apa? Karena seseorang mengenal Allah itu satu, dia yakin bahwasanya Allah zat yang menciptakannya. Gak mungkin kok seseorang mak telebuk yang donya langsung seperti Pak Marsudi dijenggot. Melalui tahapan mboten Mas. Melalui tahapan ya bayek. Ya mboten. Berjalan waktu ya berangkat. Berjalan waktu ngiso ngadeg. Berjalan waktu berjalan. Berjalan waktu doyan beton. Wah. Awang desa. Ya mboten Pak. Wong kutha lak roti. Wong Jawa niku katanya orang kuat. Orang Jawa itu kuat. Kenapa? Biar beton. Alhamdulillah. Kuat, sehat. Ya, berjalan waktu, Masya Allah 8 tahun mulai ngelitis. Anak itu kalau 8 tahun mulai ngelitis, badan 8 tahun ngelitis. 10 tahun pun mulai ngerti pajak. Ya, badan. Sama ibunya suruh beli bawang 5.000, 5.000 jajan. Kadang bawangnya main 3.000 Mas. Sisanya gue jajan. Namanya anak. Berjalan waktu Masya Allah. SMP. Jewet. Berjalan waktu SMA. Berjalan waktu kuliah. Ada yang lulus. Ada yang gak lulus. Ada yang mogol. Ada yang separuh melaku. Ada yang dapat ijazah. Ada yang dapat ijabsah. Ya betul. Kehidupan. Disitulah seseorang mengenal Tuhannya. Oh selama ini aku dibimbing oleh Allah ini. Oh selama ini aku ini dibimbing oleh Allah. Ya betul. Diarahkan bojo niko. Ya betul. Jenengan nikah sama mbak itu. Jenengan nikah sama mbak itu. Jenengan nikah sama mbak itu. Itu yang mengarahkan Allah betul Mas. Gak boleh seseorang ento-ento. Kok ento-ento? Bayangke. Wah kalau suamiku itu Pak Camat nasibku gak kayak gini kayaknya. Gak boleh seseorang itu berhalusinasi. Bayang-bayangke dhewe sakarepe dhewe. Bayangke enak toh, orang ngerti rekosane wong. Orang hidup. Dan begitu seseorang itu mengenal Tuhannya, maka di situ akan mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan. Kenapa demikian? Rezeki tidak tertukar. Rezeki itu tidak tertukar. Nah, boleh seseorang ngirani sama orang lain. Wah itu enak jualan kacang hijau. Wah itu enak jualan bakpia. Wah itu enak jualan mendo. Itu enak jualan sapi. Orang ngerti mikirnya mumet. Ya betul. Dan disinilah seseorang itu ridho dengan ketentuan Allah. Maka dikatakan fa'ajmilu fit talab. Tatkala Anda mengenal Tuhan, tatkala Allah Anda pun mengenalnya, Anda mengenal Allah, maka carilah rezeki dengan jalan yang baik. Mencari rezeki dengan jalan yang baik. Orang hidup nikmat. Kapan? Tatkala dilalui dengan baik. Tatkala dilalui dengan baik, ridho dengan ketentuan Allah, maka tidak bakalan tertukar yang namanya rezeki. Tidak tahu seseorang tuh akan makan apa, besok makan apa, tidak ada yang tahu. Ya betul. Kadang sesuatu yang sudah di depannya saja nggak jadi dimakan nih. Kita lihat YouTube. Ada ikan, tidak makan ayam. Masya Allah. Begitu ikan ini maju, ayam maju. Ikan maju, ayam maju. Ikan maju, ayamnya maju.
Akhirnya ikannya mundur. Ayamnya ngejar dia sampai masuk ke dalam mulutnya. Begitu Arab dimakan, oh ternyata ayamnya loncat. Masya Allah. Padahal wis sing ilat. Rezeki itu kalau tidak waktunya nyampe, nggak nyampe. Jangan guling komeng pun. Orang Jawa bilang guling komeng. Dia betul Mas. Sudah guling tambah komeng lagi. Apa Mas guling komeng itu? Oh Pak. Guling komeng. Banting tulang, banting tulang. Kalau rezeki itu nggak nyampe Mas. Leres nih ngomong dewe. Waktunya laku ya laku. Kalau belum nggak laku ya nggak laku Mas. Jabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati seseorang jenengan blonjo teng mriku niku sing ngetuk Gusti Allah mboten Mas. Kadang gara-gara orang tuh sudah mau belanja, gara-gara tukang parkir ora sida ya Mas. Iya mboten? Gara-gara tukang parkir. Sudah mau beli di situ. Ditanya sama tukang parkir, "Pak mau belanja di sini apa di sini?" "Oh, arah situ kula." Amin adil ra mriki tak golek liya mawon. Insyaallah. Iya mboten Mas? Kadang kita sekarang di Jogja nih, insyaallah. Ya, orang cari berusaha untuk mencari rezeki. Ya betul. Tapi kadang ya sungguh kita jumpai ya hal-hal yang kadang kenapa seseorang nggak jadi belanja? Kadang terlalu mahal parkir. Kadang mau rekreasi nggak jadi. Ya betul. Nah, sekali parkir 30.000. Nonton betul Mas? Ada. Makanya kita pun sering berikan arahan dari tukang parkir yang baik. Apa itu ya? Parkir yang baik. Jangan sampai waktu datang nggak diparkiri, begitu keluar baru minta duit. Kadang terjadi badan, kadang terjadi. Kadang kita pun menjadi konsumen yang baik. Jadi konsumen yang baik. Ya betul. Tatkala kita menjadi pembeli yang baik. Tatkala kita menjadi penjual yang baik. Tidak perlu mengucapkan sesuatu hal-hal yang tidak ada sifatnya di situ. Ya betul. Niki motor apik nih. Niki nek tabrakan anggere ora nyenggol ra apa-apa. Oh, bener dong tabrakan ra nyenggol. Ya betul. Seseorang bertauhid maka rizki akan dijamin oleh Allah. Seseorang itu bertauhid kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Rasul bersabda, "Ihfadillah yafadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Dan tidak ada nikmat yang besar melebihi seseorang mendapatkan penjagaan dari Allah. Maka tadi ada satu hal yang terlewat tatkala kita berbicara mengisi kemerdekaan. Apa itu? Meyakini bahwasanya kemerdekaan itu adalah karena rahmat Allah. Ya betul. Ini kotek proklamasi nih kalau Mas. Nonton betul nih kok. Dengan rahmat Allah betul. Oh, dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Jadi merdekanya suatu negeri itu karena rahmat Allah. Termasuk kita menjadi seorang yang beriman. Itu juga bagian daripada rahmat Allah. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah terhadap mereka orang-orang yang beriman maka sungguh memiliki kasih sayang. Ini yang ada di sini Mas. Semuanya memiliki kasih sayang betul nih kok. Punya istri,
alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Sebelum pulang nanti akan punya rencana sendiri-sendiri. Nanti sebelum pulang saya tak cukup bensin. Nanti sebelum pulang saya tak golek martabak. Nanti sebelum pulang saya tak nyate. Sebelum pulang nanti saya beli angkringan. Muka-muka sampai rumah istri sudah tidur. Muka-muka sampai rumah istri masih melek. Muka-muka sampai rumah anak-anak sudah tidur. Ternyata sampai rumah istri sudah tidur, anak masih melek. Cobaan mboten Mas, ujian mboten ya. Dan demikianlah orang itu yakin terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah. Maka dikatakan annama akhta'aka lam yakun la yusibaka wa ma asabaka lam yakun la yukhti'aka. Di penjelasan lain dikatakan wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika. Tahuilah sekiranya seluruh manusia berkumpul dalam rangka memberikan manfaat, Mas, perhatikan. Seluruh manusia berkumpul dalam rangka memberikan manfaat. Kok ternyata Allah tidak berkehendak manfaat itu nyampe, maka manfaat itu tidak bakalan didapat. Wa in istama'u ala ayadurruka bi syai', sekiranya seluruh orang itu berkumpul dalam rangka memberikan madarat, ingin memberikan kecelakaan, ingin mencelakai Anda, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika, maka kecelakaan pun, kemadaratan bentuk apapun tidak bakalan menimpa Anda. Yakin betul nih Mas? Maka ini tidak bisa didapat kecuali dengan tauhid. Begitu seseorang mengenal Tuhannya, kita ini hidup tak mati. Ibadah harus dilakukan. Perintah harus dikerjakan. Larangan berupaya untuk dijauhi. Pun maka Anda akan hidup menjadi seorang muwahhid yang tenang. Di rumah tenang. Di rumah tangganya tenang. Di rumah tangganya tenang, di masyarakatnya tenang, di tempat kerja tenang. Kenapa? Saya yang penting enggak ganggu orang. Saya yang penting berbuat baik. Saya tidak mencelakai orang. Hidup nyaman betul Mas. Coba kalau seseorang di dalam kehidupan ini banyak sesuatu hal yang kezaliman dia lakukan, maka dia tidak bakalan tenang. Tapi biadal qadar, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Lain waktu insyaallah kita kembali lanjutkan pada syarat la ilaha illallah. Aturun atas perhatiannya, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.